pertemuan pertama dan kedua sebenarnya, karena materi ini adalah materi yang saya harapkan Anda bisa mengerti dasar-dasar dari metode ilmiah untuk kemudian masuk kepada materi-materi atau bahasan-bahasan yang lebih dalam. Kita harus memahami awal dulu tentang karya ilmiah yang pada sebagian orang mengatakan bahwa karya ilmiah itu adalah karya yang dibuat oleh seseorang untuk memberikan pemahaman pada orang lain dengan dasar atau dengan panduan kaidah-kaidah ilmiah yang ditentukan sehingga orang lain itu bisa dapat mengerti. Biasanya kalau karya ilmiah itu dibuat oleh seseorang itu harus mencakup apa yang dia pikirkan dan disusun dengan kaidah ilmiah sehingga apa yang disampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Pada bahasan ini kita melihat pendahuluan. Jadi sebenarnya dalam suatu karya ilmiah itu sendiri atau karya yang dibuat oleh seseorang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah itu harus dibuat dengan berlandaskan pada kemauan, karena tidak semua karya ilmiah itu bisa baik dibuat kalau tidak ada kemauan yang kuat dari seorang penulis atau seorang saintifik untuk membuat karya ilmiah itu sendiri. Pada bahasan ini di pendahuluan khususnya saya akan membahas tentang apa sebenarnya sih yang dibuat oleh seseorang sehingga karya itu bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh orang lain. Tentunya berangkat dari kemauan yang ada pada seseorang untuk memberikan pemahaman pada orang lain itu didasarkan pada apa yang menjadi motivasi bagi dia. Biasanya motivasi yang ada dari seseorang akan muncul ketika seseorang itu ingin mendapatkan beberapa hal, misalnya mengharapkan untuk ada sesuatu yang lebih baik yang dia bisa dapatkan. Sehingga sebenarnya seseorang atau beberapa orang itu bisa memotivasi diri mereka untuk membuat suatu karya ilmiah sehingga karya ilmiah itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Motivasi yang muncul dari seseorang untuk membuat suatu karya ilmiah, baik itu dalam bidang akademik maupun bidang-bidang yang relevan dengan itu karena memang seseorang itu ingin diakui secara akademik. Ini yang pertama, contoh untuk memotivasi seseorang itu ingin diakui secara akademik. Artinya bahwa apa yang dia buat itu betul-betul mendapatkan pengakuan akademik dan dipercaya oleh teman-teman atau dipercaya oleh kalangan akademik sebagai karya yang memang layak. Yang kedua adalah biasanya motivasi seseorang untuk membuat suatu karya ilmiah itu karena ingin dapat kemudahan sebenarnya. Dalam artian ketika dia membuat suatu karya ilmiah dan kemudian itu bisa dipakai oleh orang lain, itu akan bermanfaat bagi orang lain dan bagi dia itu kemudian mendapatkan suatu kemudahan yang ada. Dan ya ini juga bisa dikatakan sebagai rezeki mungkin yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, biasanya kalau di tingkat sarjana bagi Anda semua mahasiswa S1, S2, S3 membuat karya ilmiah itu kalau misalnya S1 membuat skripsi, S2 membuat tesis dan S3 membuat disertasi, biasanya memang karena motivasi ingin cepat jadi sarjana, ingin cepat jadi master atau ingin cepat jadi doktor. Itu yang mendasari orang untuk membuat suatu karya ilmiah yang cepat. Kemudian yang berikutnya adalah biasanya orang membuat karya ilmiah itu atau sesuatu yang membentuknya karya ilmiah itu agar dapat pekerjaan dengan cepat misalnya. Itu pada poin yang keempat. Kemudian ada beberapa yang ingin mendapatkan kepercayaan karena apabila dia membuat suatu karya ilmiah dengan baik dan karya ilmiah itu dapat kemudian dimengerti oleh orang lain dan kemudian dia mendapatkan suatu pengakuan, dan sebenarnya bukan hanya pengakuan tapi kepercayaan pada orang tentang dia, tentang kemampuan dia untuk membuat suatu karya ilmiah itu yang menjadi motivasi. Yang berikutnya adalah ini kita lihat adalah ingin lebih unggul biasanya. Orang membuat karya ilmiah itu ingin supaya bisa lebih baik dari orang lain, supaya apa yang dia pikirkan itu bisa dimengerti orang lain dan kemudian dia bisa merasa lebih unggul dari orang lain. Yang berikutnya adalah ingin mendapat perhatian dari orang lain. Ya banyak sih motivasi yang dibuat oleh seseorang membuat suatu karya ilmiah, kemudian itu dia ingin mendapat perhatian dari orang lain. Ketika dia membuat karya ilmiah dengan baik dan kemudian ada perhatian dari orang lain, dia mendapat kepuasan dari situ.
Dan tentunya pada akhir semuanya, kalau kita melihat bahwa motivasi dari seseorang untuk membuat suatu karya ilmiah itu agar mempunyai pengetahuan, sebenarnya meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan kemampuan lebih, itu yang paling yang umum dipakai oleh orang lain. Berikutnya gini, motivasi yang ada, yang mendorong seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau kemampuan lebih, itu sebenarnya akan mendorong seseorang untuk membuat karya ilmiah lebih baik. Karena karya ilmiah ini kalau kita baru belajar itu memang banyak kekurangan yang ada. Tetapi kemudian kalau karya ilmiah ini kemudian kita terus buat dan kita bisa belajar dari apa yang kita buat, itu akan memberikan pelajaran yang lebih baik, dan hal yang lebih baik ini kita akan meningkatkan kemampuan menulis dan akan mendapatkan hasil tulisan yang lebih baik. Karena seseorang tidak akan mungkin sempurna. Mereka harus lebih banyak belajar, mereka harus lebih banyak membuat karya-karya tulis yang lebih baik, sehingga dari karya yang dia buat itu akan memberikan pelajaran yang berharga agar apa yang dia buat itu bisa lebih baik lagi. Ya, kemudian sajian yang diberikan itu memang diharapkan bahwa apa yang dia buat itu lebih mudah dimengerti orang lain, sehingga memang penulis yang baik, ingat, yang ingin saya stressing di sini adalah penulis yang baik adalah penulis yang mempunyai kemampuan dan kemampuan untuk menghasilkan karya yang dapat dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain. Ini, ya, tentunya ini akan menjadi nilai akademik dan nilai pahala. Oke, yang berikutnya, khususnya sebenarnya bagi Anda yang baru belajar untuk menulis suatu karya ilmiah, bagi mahasiswa-mahasiswa S1, bagi kalian yang kira-kira melihat bahwa karya ilmiah itu adalah salah satu yang bukan beban, tapi tidak percaya diri untuk menulis, atau misalnya belum punya karya ilmiah, itu biasanya gini. Itu masuk dalam kendala menulis, karena karya ilmiah itu akan ada ketika kita berani untuk melakukan suatu tulisan, untuk menulis sesuatu yang ada dalam pikiran kita yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Mengapa sih sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan itu kemudian susah untuk kita tulis? Ya, apa yang kita ketahui susah kita tulis karena ada beberapa kendala psikologi yang umumnya dijumpai oleh penulis-penulis pemula, atau misalnya scientific pemula, untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang baik, katakan untuk menghasilkan laporan, untuk menghasilkan skripsi, atau untuk menghasilkan banyak karya-karya ilmiah yang lebih baik, itu banyak kendalanya. Yang pertama, kalau kita lihat kendala psikologi itu merasa tidak bisa padahal belum berusaha. Itu yang pertama. Merasa tidak bisa padahal belum berusaha. Dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan, makanya dia tidak mencoba. Merasa tidak bisa. Karena sebenarnya gini, dia merasa bahwa apa yang akan dia tulis itu hal yang berat, padahal dia belum memulai. Yang kedua, biasanya orang takut, malu, tidak percaya diri, dan dia merasa bahwa tulisannya ini akan kurang baik, sehingga kemungkinan akan ditertawai oleh orang lain. Ini kendala psikologi itu tidak jarang ada pada penulis-penulis pemula. Tidak jarang ada pada Anda yang baru starting untuk menjadi seseorang saintifik. Karena perasaan malu itu wajar, perasaan takut itu wajar. Kenapa saya bilang wajar? Tidak semua orang yang menulis itu akan menghasilkan karya yang baik. Tentu dia harus belajar. Kalau tidak belajar, tidak mau memulai, tentu akan banyak kendala yang dihadapi. Sehingga memang malu, takut, tidak percaya diri itu kendala yang umum dijumpai. Kemudian yang berikutnya adalah dia merasa tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Kalau dia merasa tidak mempunyai kemampuan yang cukup atau pengetahuan yang cukup, dia sulit untuk memulai melakukan tulisan itu dengan baik. Ini banyak dijumpai oleh malah mahasiswa. Akhirnya sebenarnya mahasiswa yang ada sekarang itu yang paling utama itu mengcopy paste. Karena mereka takut bahwa apa yang dia buat, apa yang dia akan tulis itu tidak akan baik hasilnya. Dia merasa bahwa tidak akan menghasilkan karya yang baik, sehingga yang ada dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, mereka
seenaknya kemudian untuk mengambil karya-karya orang lain, dan karya itu kemudian di-copy dan di-paste ke dalam tulisan, tinggal mengganti judul, dan itu yang kemudian disetor menjadi suatu karya yang katanya itu dia yang buat, padahal sebenarnya tidak. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat itu malu, takut, dan tidak percaya diri bahwa dia mempunyai kemampuan bahasa. Dia tidak percaya diri dengan kemampuan bahasa dia. Memang ini salah satu yang menjadi kendala terbanyak di kalangan mahasiswa-mahasiswa yang ya dari daerah misalnya, karena bahasa Indonesia yang diucapkan misalnya, yang dia tulis itu kemungkinan dia merasa bahwa tidak terstruktur dengan baik, sehingga susunan bahasanya kurang baik itu. Kemudian yang paling banyak juga dijumpai adalah, kalau kita lihat yang kelima, itu kurang termotivasi karena berbagai sebab. Motivasi ini kurang ada, tidak bangkit di kalangan teman-teman, di kalangan mahasiswa, di kalangan penulis-penulis muda atau saintifik yang akan baru starting. Karena ya dia tidak merasa bahwa motivasi itu akan bisa membuat dia untuk lebih baik. Ya, itu. Yang berikutnya, ini umumnya yang keenam ini yang ada pada mahasiswa ini, malas, tidak ada keinginan untuk maju. Ini mungkin karena kebanyakan kita itu terlalu manja dengan teknologi yang ada sekarang, sehingga apa-apa copy paste, padahal itu suatu hal yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Oke, kita melihat bahwa kendala menulis ini memang kita bagi ke dalam dua kendala umum, yang misalnya kendala kemampuan dan kendala ekonomi. Kendala kemampuan itu yang pertama adalah kurang menguasai pengetahuan bahkan untuk bidang keilmuannya sendiri. Teman-teman yang dari MSP, teman-teman yang dari IKL, teman-teman yang dari ekonomi, yang dari PIT atau yang dari agribisnis, itu merasa bahwa apa yang dia ketahui itu kurang, sehingga ya gagasan, tulisan itu dia merasa bahwa apa yang dia tulis itu kurang baik nantinya. Kurang percaya diri dengan pengetahuan yang ada. Makanya sebenarnya sebagai mahasiswa itu sangat dianjurkan untuk banyak membaca. Dengan banyak membaca, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan, dan menguasai pengetahuan itu merupakan langkah awal untuk menulis dengan baik. Oke, yang berikutnya, tidak tahu apa yang harus ditulis. Ini yang banyak kita temukan ini. Tidak tahu apa yang harus ditulis, dan ya untuk menulis karya ilmiah itu tidak tahu apa yang harus dilakukan itu. Ini dipacu karena memang dia belum memulai sebenarnya. Ya, tidak tahu apa yang harus dilakukan itu karena dia belum memulai. Tapi kalau dia sudah mulai menulis, dia sudah mulai starting awal untuk melakukan coretan-coretan dan membuat satu karya ulasan dengan baik, tidak mungkin harus perfect sebenarnya, tetapi kemudian dia belajar dari itu. Kemudian yang ketiga itu kurang menguasai bahasa, membahasakan gagasan. Biasanya orang punya gagasan, punya pikiran, punya keinginan untuk menulis, tapi tidak mampu untuk mengurai kalimat-kalimat itu dengan bahasa yang baik. Kalau dia tidak mampu mengurai dengan bahasa yang baik, itu kemudian yang membuat kendala kemampuan dia. Kemudian kendala kemampuan keempat itu kurang memahami model dan teknik penulisan karya ilmiah. Ini banyak ditemukan bagi penulis-penulis pemula, karena kebanyakan hanya tinggal menulis tapi tidak mengerti konteks, tidak mengetahui model, dan tidak mengetahui teknik karya menulis, sehingga ya asal menulis itu. Yang kedua, bagian besar itu kendala ekonomi dan lain-lain. Itu sebenarnya ya memang menjadi kendala, tapi ini tidak harus menjadi kendala utama, karena banyak yang bisa mensiasati ini dengan berbagai teknik-teknik yang kemudian ini tidak menjadi suatu halangan bagi dia untuk starting menulis. Yang pertama, tidak ada tantangan dari faktor income misalnya. Artinya gini, tidak menulis karena ya dia merasa bahwa tidak bisa hidup layak dengan menulis misalnya, atau tidak memahami pentingnya berekspresi lewat karya tulis, sehingga apa yang dia tulis itu wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, tidak ada hal yang menonjol di sana. Kemudian kurang memahami atau menghargai pentingnya atau penyebaran informasi lewat tulisan. Dia tidak tahu bahwa tulisan ini ketika dia tulis akan dibaca oleh ribuan orang, jutaan orang, dan kemudian ketika orang lain terinspirasi oleh tulisan itu, dia akan mendapatkan nilai manfaat ekonomi yang ada. Itu belum dipahami.
Yang berikutnya, yang keempat dari model kendala ekonomi itu adalah masih terpaku pada budaya lisan. Kita kebanyakan mendengar, ya, kita kebanyakan bicara, ngobrol, nonton TV, nonton YouTube. Itu kemudian yang menjadi dasar dari kendala ekonomi yang ada. Oke, saudara-saudara sekalian, kita masuk pada presentasi yang langkah awal pembuatan karya ilmiah. Apa sebenarnya sih yang harus kita lakukan dalam membuat suatu karya ilmiah? Yang pertama, yang paling baik menentukan topik. Itu yang paling baik. Kenapa? Karena topik ini adalah batasan kita untuk memulai karya ilmiah. Ingat, bagi penulis pemula, topik itu harus sesuai dengan bidang kita. Karena jangan dulu masuk ke bidang orang lain yang kita belum pahami, sementara apa yang kita tahu, yang kita kuasai, itu kita tidak tulis. Jadi, awali dulu dengan apa yang kita kuasai. Itu yang paling penting. Awali dulu dengan apa yang kita kuasai. Yang kemudian berikutnya adalah bertanya kepada diri sendiri, ya. Saya menguasainya atau tidak sih sebenarnya? Apa sebenarnya bidang keahlian saya? Apa yang hobi saya? Apa yang saya tahu? Apa kemampuan saya? Itu sebenarnya untuk bisa menentukan topik. Biasanya juga gini deh. Kalau kita menentukan topik, biasanya kita berangkat dari persoalan yang ada di lingkungan kita, dekat kita, dan kita bisa melihat bahwa topik-topik itu menjadi topik yang sangat menarik untuk diketahui oleh orang lain. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah membaca sebanyak mungkin. Kenapa? Karena membaca sebanyak mungkin itu akan meningkatkan pengetahuan kita. Pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang luas, itu akan memudahkan kita untuk memulai menentukan topik penelitian. Penelitian tanpa topik itu biasanya akan ngambang. Kita tidak akan mendapatkan suatu ide yang baik kalau misalnya kita tidak mendapatkan topik itu. Ya, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat yang ke 1, 2, 3, 4, 5, ini penulis yang baik itu sekaligus sebenarnya pembaca yang baik. Kenapa saya bilang penulis yang baik itu sekaligus sebagai pembaca yang baik? Karena biasanya penulis yang baik itu akan banyak mendapatkan atau akan banyak mencari informasi. Untuk mencari informasi, dia akan membaca dengan banyak. Itu banyak yang dilakukan oleh banyak penulis-penulis. Kemudian kita diskusi dengan teman sejawat, berseminar, teman-teman membuat suatu kelompok, diskusi tentang tema, diskusi tentang apa hal-hal yang urgent relevan dengan keilmuan kita, teman-teman di MSP, PSP, kemudian di budidaya, kemudian di THP, PIT, itu diskusi tema-tema yang ada saat sekarang. Itu kemudian akan membuat kita lebih banyak pengetahuan. Karena pengetahuan memang tidak hanya didapat dengan membaca. Diskusi juga itu salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan. Kemudian cermati bagaimana tulisan-tulisan atau gagasan-gagasan itu kemudian bisa terorganisir dengan baik, dan itu yang menjadi pembelajaran kita dalam menentukan topik. Karena ya tentunya tentang apa yang kita dapatkan itu memang betul-betul menjadi suatu hal yang bisa dipelajari. Oke. Ini adalah bahan yang berikutnya tentang pengertian karya ilmiah yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Sebelum kita memahami karya ilmiah yang saya maksud itu, kita harus berani menulis, dan orang-orang yang berani menulis itu karena sebenarnya dia berani memulai untuk melakukan sesuatu dengan baik, dan berani belajar dengan apa yang telah dia tulis. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik. Oke, pengertian dari karya ilmiah, tentu ini nanti Anda bisa melihat bahwa karya ilmiah itu merupakan satu karya tulis yang isinya berupa paparan, pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh orang dengan menulis misalnya, atau hasil dari penelitian itu sendiri. Sebenarnya dari karya ilmiah itu sendiri dihasilkan oleh seseorang untuk memberikan atau memberitahukan kepada orang lain hal-hal logis dan sistematis sehingga orang bisa membaca dengan baik. Karena kita menulis karya ilmiah itu bukan untuk kita. Kita menulis karya ilmiah itu bukan untuk pribadi kita, tetapi kita menulis karya ilmiah itu untuk orang lain. Orang lain mengerti tentang apa yang kita tulis. Orang lain mengerti tentang apa yang menjadi pengetahuan kita dan kita coba ungkapkan dalam karya-karya yang kita buat. Itu.
Karya ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai sesuatu hal yang membuktikan kebenaran. Kita ada hipotesa misalnya, kita buktikan hipotesa itu. Kita ada satu pertanyaan yang ada dalam pikiran kita tentang lingkungan, kita buktikan bahwa itu memang suatu yang bisa kita cari jawabannya dengan penelitian-penelitian, dan kemudian hasil itu kita akan tulis ke dalam suatu karya ilmiah, laporan, jurnal, atau apa saja, kemudian itu bisa dipahami oleh orang lain dan mendapat pengetahuan, tambahan pengetahuan bagi orang lain. Oke, yang berikutnya adalah kalau kita lihat karangan ilmiah itu memaparkan pendapat, gagasan, dan tanggapan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Jenis karya ilmiah itu memang diantaranya makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Ini memang tentu untuk kalangan-kalangan akademisi yang ada di universitas, itu jenis-jenis karya ilmiah itu yang paling banyak dilakukan, karena mahasiswa untuk dapat S1 itu harus menulis skripsi. Untuk S2 tesis, untuk S3 disertasi. Dan sebenarnya bukan hanya itu karya ilmiah. Teman-teman kalau menulis laporan praktek, kemudian menulis laporan-laporan yang hasil penelitian-penelitian atau makalah, atau misalnya karya-karya ilmiah yang lain, itu tentu masuk dalam kelompok secara umum tentang karya ilmiah. Oke, kita masuk pada bahasan prinsip-prinsip umum yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Ingat, ada awal kita berpikir tentang prinsip umum yang 3 dulu saja, yang objektif, prosedur, dan rasional. Objektif artinya pernyataan ilmiah yang kita tulis itu memang harus didasarkan pada data dan fakta. Ingat, objektif. Kalau kita bilang tentang karya ilmiah itu sifatnya objektif, itu berarti pernyataan ilmiah itu didasarkan pada data. Apa yang kita dapatkan di lapangan dan fakta yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian yang berikutnya, itu prosedur atau penyimpulan penemuannya itu melalui penalaran induktif dan deduktif. Tentu ini menjadi dasar sehingga prinsip-prinsip umum dalam karya ilmiah yang kita buat itu kemudian bisa lebih terstruktur dengan baik. Rasional dalam menyajikan suatu pembahasan dan data. Data yang kita sudah dapat di awal, kita tabulasi, kita buat dalam deskriptif, atau misalnya kita susun dalam beberapa tabel-tabel, dalam grafik, gambar, dan kemudian itu bisa disampaikan kepada orang lain dan orang lain bisa mengerti. Kemudian kalau kita lihat dari ciri-ciri karya ilmiah, itu ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Yang pertama logis. Logis artinya segala keterangan yang disajikan itu diterima oleh akal sehat. Ingat, segala keterangan yang disajikan diterima oleh akal sehat. Kalau kita menyajikan sesuatu itu harus logis, artinya memang secara akal sehat itu bisa diterima oleh orang lain. Kemudian biasanya kita harus menyajikannya dengan sistematis, artinya kita harus menyusun berurut sesuai dengan urutan yang baik sehingga ada urutan-urutan yang berkesinambungan di sana. Urutan berkesinambungan itu membuat orang lebih memahami, membuat orang lebih mudah untuk memahami tulisan kita. Itu biasanya sistematis. Kemudian objektif. Objektif itu artinya segala keterangan yang ditemukan itu diungkap dengan apa adanya. Kita lebih objektif. Kita mengungkap sesuatu dengan apa adanya. Ini objektif. Kemudian lengkap. Lengkap artinya segi-segi permasalahan yang diungkap, dikupas itu harus tuntas, dan memang apa yang kita buat, apa yang kita bahas itu memang harus komprehensif sehingga memberikan informasi-informasi yang orang bisa pahami dengan baik. Harus lengkap. Kemudian lugas itu biasanya pembicaraan langsung dengan hal kita langsung pada pokok-pokok persoalan yang ada. Kemudian seksama artinya berusaha menghindari diri dari segala kesalahan apapun bentuknya, mau kesalahan yang kita buat saat kita presentasikan atau kesalahan yang kita buat saat kita menulis, itu harus seminimal mungkin karena human error tentu ada, tetapi kemudian kita harus mengecilkan semua kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang berikutnya jelas. Ini jelas. Artinya segala keterangan yang dikemukakan itu dapat mengungkapkan maksud dengan secara jernih. Ya, kebenaran itu dapat diuji. Kemudian yang berikutnya adalah terbuka, yakin. Kemudian konsep dan pengembangan keilmuan kita harus memang sesuatu memunculkan hal-hal yang baru itu. Kemudian berlaku umum, yaitu dapat disimpulkan semua
sama, artinya bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin akan bisa berlaku secara umum. Orang-orang akan bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan dan itu bisa dipahami secara umum. Kemudian penyajiannya memang beragam dalam beragam bahasa, tetapi kemudian itu harus disusun dengan baik. Dan yang terakhir itu tuntas. Artinya apa yang kita ulas itu memang harus lengkap, mendalam, dan kemudian komprehensif, sehingga apa yang kita buat itu betul-betul memang pada akhirnya memang tuntas dilihat, tuntas dibaca, dan tuntas dimengerti oleh masyarakat, oleh orang lain yang melihat. Oke, bahasan yang berikutnya adalah pada dasarnya metode ilmiah itu menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional artinya berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Kalau ada hasil penelitian yang kita lakukan, itu tidak serta-merta hanya membahas apa yang kita dapatkan, tetapi mengambil bahasan-bahasan yang telah dibuat oleh orang lain, mengambil rujukan-rujukan yang dibuat oleh orang lain. Ini rujukan adalah literatur, misalnya dari jurnal, dari buku, atau dari apa yang dihasilkan oleh orang lain yang relevan, itu kita angkat menjadi suatu pendekatan-pendekatan yang menunjang apa yang kita lakukan, sehingga pendekatan rasional itu bisa ada. Orang lain ketika membaca penelitian kita, hasil penelitian kita, itu akan bisa mengerti ketika menambahkan dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh orang lain, sehingga apa yang kita buat itu memang betul-betul maksud saya bukan hanya kita yang lakukan, tetapi kemudian itu juga dilakukan oleh orang lain, dan itu dibuktikan dengan rujukan yang kita ambil. Yang berikutnya adalah pendekatan empiris, berupa merumuskan kebenaran yang berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan. Apa yang kita lakukan, atau misalnya di hasil uji coba di laboratorium, ya, adik-adik, misalnya hasil uji coba di laboratorium atau hasil uji coba di lapangan, hasil observasi di lapangan, itu kita harus rumuskan dengan baik, dengan apa adanya, berdasarkan fakta, sehingga memang itu yang dikategorikan sebagai pendekatan empiris. Oke. Yang berikutnya sebenarnya ada tujuan untuk seseorang membuat suatu karya ilmiah misalnya, atau karangan ilmiah itu mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu memberi penjelasan. Semua karya yang kita berikan, semua karya yang kita tulis, dan itu masuk dalam suatu karya ilmiah, itu sebenarnya memberikan penjelasan tentang apa yang kita ketahui, apa yang kita dapatkan, apa yang kita mengerti kepada orang lain, sehingga orang lain juga mengerti, orang lain juga memahami, dan orang lain tahu tentang apa yang telah kita lakukan. Ini memberi penjelasan. Yang berikutnya adalah memberi komentar atau penilaian. Yang kedua ini, memberi komentar atau memberi penilaian. Artinya, sebenarnya, karangan ilmiah itu kita bisa saja memberikan sanggahan kepada orang lain yang membuat karya ilmiah, sehingga apa yang kita tulis itu sebuah komentar, sebuah penilaian, sebuah review tentang karya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Ini memberi komentar atau penilaian. Kemudian bisa saja dengan memberi saran tujuannya, karena apa yang kita baca, misalnya sesuatu yang relevan dengan apa di pikiran kita bisa memberikan saran. Kemudian kita bisa menyampaikan sanggahan tentang apa yang telah kita dapat, apa yang kita telah buktikan, atau apa yang kita dapat dalam karangan ilmiah itu sendiri. Tujuan yang lain itu membuktikan hipotesis, Kalau nanti dalam bahasan berikutnya kita akan membahas tentang apa itu hipotesis, tapi yang jelas bahwa hipotesis yang dimaksud adalah ada kesimpulan awal yang dilakukan sebelum kita melakukan penelitian, dan kita bisa buktikan dulu. Artinya bahwa kita mengambil kesimpulan apa yang kita lakukan itu memang sesuai dengan apa yang kesimpulan awal kita atau tidak. Sehingga itu yang kita maksud dengan membuktikan hipotesis. Oke. Di akhir materi ini saya akan memberikan langkah-langkah awal dalam sebenarnya ini di akhir materi, tapi kemudian ini merupakan hal yang paling penting untuk adik-adik lihat, bahwa langkah awal dalam pembuatan karya ilmiah, karena Anda sebagai penulis-penulis awal yang baru belajar tentang metode ilmiah itu harus mengerti langkah dalam pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, belajar menambah pengetahuan dan wawasan. Anda belajar dululah menambah pengetahuan dan wawasan, karena dengan belajar Anda akan menambah pengetahuan, Anda menambah keterampilan, menambah kemampuan untuk memahami sesuatu yang relevan dengan pemahaman Anda, yang relevan dengan topik
penelitian Anda atau yang relevan dengan program studi Anda, kemudian itu akan menjadi bekal bagi Anda membuat suatu karya ilmiah. Kemudian kenali dengan baik kondisi lingkungan Anda. Artinya kalau kita di daerah misalnya banyak sumber daya yang kita bisa lihat, itu akan mengembangkan gagasan kita tentang sumber daya itu. Kita ini dekat laut, kita ini dekat dekat dengan sumber daya, kita dekat dengan mangrove, kita dekat dengan terumbu karang, kita dekat dengan lamun, dan itu adalah merupakan gagasan-gagasan yang kita bisa ambil. Sehingga memang kenali dengan baik kondisi lingkungan kita, sehingga kita akan mendapatkan gagasan, tema, topik yang relevan, dan itu akan sangat baik untuk mendapatkan tema, dan itu dapat mengembangkan gagasan. Setelah itu kita dapat menulis dengan bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu adalah bahasa yang kita tulis dengan bahasa Indonesia yang baik sehingga orang lain bisa mengerti dengan baik. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan rujukan literatur yang relevan. Rujukan literatur ini sangat penting karena apa yang kita tulis itu tidak hanya kita yang lakukan, tetapi pernah dilakukan oleh orang lain dan kita bisa mengambil rujukan dengan itu. Yang berikutnya adalah meramu hasil temuan dan dipadu dengan temuan-temuan terdahulu. Apa yang kita dapatkan, kita ramu dengan apa yang pernah didapatkan oleh orang lain, dan ini kemudian menjadi sesuatu yang komprehensif dan mudah dimengerti orang lain, dan kemudian itu akan menjadi pengetahuan baru bagi orang lain. Oke, di akhir ini ada jenis-jenis karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Kalau karya ilmiah pendidikan, misalnya ada makalah, paper, buku, modul, diktat, skripsi, termasuk proposal. Jadi proposal itu tidak standing alone. Dia proposal itu masuk dalam skripsi atau masuk dalam tesis atau disertasi, atau misalnya dalam laporan-laporan itu. Karena walaupun memang dia merupakan suatu karya ilmiah, tetapi dia tidak berdiri sendiri. Kemudian karya ilmiah penelitian itu bisa dalam bentuk proceeding, misalnya laporan hasil penelitian, artikel-artikel atau manuskrip dalam jurnal, kemudian policy brief atau riset paper, itu nanti kita akan bahas selanjutnya dengan bahan-bahan yang ini. Kemudian yang berikutnya yang penting juga kita lihat adalah syarat karangan ilmiah itu sendiri. Yang pertama syaratnya, kalau kita ramu di sini ada beberapa syarat. Penulis harus berdasarkan hasil penelitiannya. Artinya penulisan yang ada, ya, penulisan yang kita lakukan, yang kita buat itu berdasarkan hasil penelitian. Kemudian pembahasan masalah itu harus objektif dan sesuai dengan fakta. Apa yang kita dapatkan di lapangan, apa yang kita dapatkan di laboratorium, itu kita harus buat sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian karangan itu mengandung masalah yang sedang dicari pemecahannya. Misalnya tentang sesuatu yang kemudian itu menjadi suatu persoalan umum, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, itu kita harus cari persoalannya, kita harus cari apa sebenarnya sih pemecahannya, karena apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian sebenarnya itu menjawab persoalan-persoalan yang ada. Di awal penelitian kan Anda ada pertanyaan di situ, ketika Anda mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu Anda tulis, itu yang paling penting. Kemudian baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah dengan menggunakan metode tertentu, dan tentu metode ini adalah metode ilmiah yang kemudian itu terstruktur dan dibuat dengan kaidah-kaidah umum. Kemudian bahasanya harus lengkap, terperinci, teratur, dan cermat. Kenapa? Karena apa yang kita buat dengan bahasa yang baik dan teratur itu bisa mudah dimengerti oleh orang lain. Bahasa yang digunakan tentu harus benar, jelas, ringkas, tepat, sehingga orang lain akan bisa lebih banyak mengerti dan tidak akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Misalnya orang tidak akan salah tafsir dengan apa yang kita buat. Oke, cara penyajian karya ilmiah itu ada naratif, deskriptif, eksposisi, argumentasi. Itu apa sih naratif? Naratif itu biasanya kita membuatkan narasi dari hasil apa yang kita pikirkan atau apa yang menjadi pengetahuan kita buat dalam bentuk narasi. Narasi bentuknya artinya hasil itu sebuah rentetan-rentetan yang kita narasikan misalnya. Kemudian deskriptif itu biasanya hasilnya itu berupa uraian. Kita mendeskriptifkan apa yang menjadi hasil penelitian kita. Tabel itu kemudian dari hal yang kuantitatif kita bisa deskriptifkan, dibahas lebih banyak, sehingga apa yang ada itu kemudian bisa lebih kompleks dengan uraian-uraian dari hasil penelitian, mengambil pendapat orang lain, dan itu kemudian bisa menjadi bahan yang lebih dimengerti. Itu deskriptif maksudnya. Deskriptif ini penyajiannya atau kita urai hasilnya.
Kemudian yang berikutnya itu eksposisi. Itu biasanya kita membuat paparan. Hasilnya itu berupa paparan. Ya, penyajian yang kita lakukan itu berupa paparan. Banyak orang yang melakukan sesuatu itu dengan presentasi misalnya. Presentasi dalam satu seminar, dalam satu forum-forum, itu biasanya. Kemudian argumentasi itu biasanya kita membuat suatu bahasan dari hasil yang kita lakukan dan misalnya juga bisa menyanggah orang lain misalnya, atau bisa memberikan penjelasan lebih kepada orang-orang yang belum mengerti. Kita beri argumentasi itu hasilnya kita membahas apa yang kita dapatkan dan kita kaitkan dengan penelitian orang lain, dengan saintifik yang lain, dan bahasan-bahasan itu tentu akan lebih baik hasilnya kalau kita padu dengan apa yang kita dapatkan gitu. Kemudian fungsi dan peran karya ilmiah itu sebagai dokumen ilmu dan sebagai alat komunikasi, ya tentu apa yang kita buat itu tidak akan berhenti dan tidak akan menjadi suatu yang tidak bermanfaat kalau kita tidak buat itu dalam suatu karya yang akan dibaca oleh orang lain, akan dilihat oleh orang lain, akan dimengerti oleh orang lain. Sehingga penularan pengetahuan itu akan sangat-sangat penting bagi kita. Sehingga memang kita membutuhkan pengetahuan untuk itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya harap ini bisa dimengerti. Beberapa sumber yang kita bisa ambil ini yang saya sudah jabarkan di sini, silakan dilihat, dan saya harap semua apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.